Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang seputar P3K. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang di sini buku atau mungkin buku panduan untuk petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN bagi yang lulus P3K di tahap 1 maupun tahap 2. Itu bisa diperhatikan di sini. Jadi ini ada buku petunjuknya, nanti juga bisa kalian atau teman-teman bisa download di kolom komentar, nanti saya akan cantumkan linknya seperti itu. Oke, kemudian di sini saya langsung saja di sini untuk pengisiannya ini sudah dimulai ya, sudah dimulai 2 hari. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ini waktunya sangat terbatas seperti itu. Oke, kemudian jadi untuk ini bisa dibaca untuk ini maksud dan tujuannya. Kemudian di sini, jadi misalkan di sini ada yang lulus sama tidak lulus di sini ya. Jadi ada lulus kemudian mengisian DRH atau mungkin lulus terus mengundurkan diri. Jadi seperti itu. Kemudian tidak lulus itu setuju. Kemudian mengajukan masa enggak. Jadi yang tidak lulus itu silakan login untuk nanti klik setuju di sana. Karena apa? Nanti akan dibuka untuk gelombang yang ketiga. Untuk informasinya seperti itu. Walaupun masih kabar-kabar angin ya seperti itu. Oke. Kemudian eh untuk selanjutnya di sini untuk yang pertama kalian atau teman-teman semua untuk dapat langsung langsung ke ini ya, langsung ke halaman di SSSCN di sini untuk bkn.co.id di sana ya. Kemudian di sana langsung login seperti biasa ketika kemarin seperti memilih formasi, kemudian masuk. Nah, kemudian di sana di sini kalau yang sudah lulus di sana ada pilihan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup pemberdayaan CASN. Nah, kemudian pilih ya. Nah, kemudian setelah dipilih ya, kemudian atau di sini ada 2 pilihan ya, pilih ya atau tidak saya ingin mengundurkan diri. Jadi pilihlah yang iya ya kalau jika teman-teman atau mungkin semua rekan-rekan setuju seperti itu. Jika misalkan dipilih tidak, maka di sini jika ingin mengundurkan diri, maka di sini eh, akan ada pilihan lagi suruh mengupload file surat pengunduran diri Anda seperti itu ya. Jadi silakan dipilih jika ingin mengundurkan diri mungkin karena tempatnya jauh atau tidak sesuai eh, dengan domisili kalian dan sebagainya atau ada permasalahan-permasalahan khusus dan sebagainya. Oke, kemudian di sini ini kalau yang mengundurkan diri membatalkan seperti itu bisa nanti dibaca. Nah, kemudian yang peserta lulus dan melanjutkan ke pemberkasan. Jadi yang pilih ya, kemudian lanjut ke pengisian daftar riwayat hidup seperti itu. Kemudian di sini langsung di pengisian data perorangan di sini ada beberapa nanti ada pendidikan, di sini ada perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi dan dokumen. Jadi yang terakhir nanti dokumen. Nanti ada dokumen apa saja yang perlu disiapkan nanti di yang terakhir seperti itu. Nah, di sini ada biasa nama harus diteliti ya kayak nomor NIK, kependudukan, terus nama sesuai ijazah, gelar ijazah, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Di sini diisi juga kayak misalkan di sini ada email sama nomor ponsel itu harus yang aktif ya. Karena nanti biasanya setelah kalian melakukan DRH nanti untuk CASN itu akan dibuatkan grup sama dinas masing-masing. Biasanya seperti itu. Dibuatkan grup masing-masing untuk melanjutkan koordinasi yang lebih intens seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, langsung kayak alamat, keterangan dan lainnya. Jadi harus harus diisi dengan yang sesuai ya. Kayak alamat lengkap dan sebagainya. Kalau bisa ini jangan tidak sesuai KTP juga nggak apa-apa ya. Jadi sesuai dengan domisili kalian. Tapi ketika di awal mengisi sesuai dengan KTP ya nggak masalah. Sesuai dengan KTP ya terlebih dahulu. Kalau misalkan tempat yang teman-teman lamar itu jauh dari domisili kalian sendiri. Oke, jadi di sini harus teliti, jangan sampai kalian tidak teliti ya di sini. Jadi nanti kalau yang udah selesai tinggal diketik captcha-nya di bawah ya, kayak gitu. Nanti juga ada yang hobi di sana ya. Hobi juga diisi ya, diisi sesuai dengan hobi kalian masing-masing ya, seperti itu.
Nah, di sini ada ini pemilihan hobi, ada membaca, olahraga, menggambar, desain, menari, musik, menyanyi, IT, seni dan lainnya seperti itu. Nah, ini untuk yang DRH dan sanggahan hasil SKB di sini ya. Jadi alamat domisili dan sebagainya. Jadi ini langsung di sini langsung ada hobinya, langsung ketika tadi udah memilih hobi, di sini langsung tertulis ada hobinya di sana. Ada olahraga, menggambar, desain, ada dua di sana ya. Jadi ada lebih dari satu bisa ya seperti itu. Jadi hobinya ada menggambar dan menggambar desain seperti itu. Jadi di sini untuk pemilihan hobinya. Kemudian dilanjutkan setelah eh, perorangan tadi data perorangan atau pribadi, sekarang lanjut ke pendidikan ya di sini. Pendidikan di sini harus dilihat di sana. Kemudian ketika nanti ada yang tidak sesuai kan bisa di sini kan sebelumnya udah mengisi juga ya. Jadi kalau tidak ada apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan kan udah ada sebelumnya pas pendaftaran. Jika ingin merubah maka klik ubah. Kemudian klik tombol simpan seperti itu. Jadi diubah jika berbeda dengan data yang tertera di situ. Nah, kemudian lanjut kayak misalkan di sini ada yang ubah data pendidikan, kemudian sarjana, jurusannya dan sebagainya, kemudian universitasnya dan sebagainya ya. Di sana harus diisi sesuai dengan apa yang aslinya. Jangan sampai mengada-ngada. Kalau nanti mengada-ngada itu akan berbahaya ketika nanti di apa di selanjutnya seperti itu. Bisa aja nanti gagal menjadi ASN-nya seperti itu. Oke, untuk kemudian simpan, ini untuk yang ketika pengubahan. Nah, di sini juga pendidikan peserta sejak sekolah dasar. Jadi siap sekolah dasar, menengah, atas dan mengeklik tombol tambah pendidikan. Jadi dari SLTP segini ya. Jadi SLTP simpan. Nah, seperti itu. Kemudian kayak misalkan dari akreditasinya apa sekolahnya, kemudian tanggal ijazahnya tanggal berapa, nomor ijazahnya tanggal berapa diisi ya di sini. Kemudian setelah itu disimpan. Jadi nanti untuk tingkat pendidikannya itu dari SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA dan sebagainya. Sesuai dengan di sini nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi sesuai dengan ijazahnya ya, jangan sampai bolong di sana. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan juga jurusan SMK-nya jurusan apa seperti itu. Nah, jika sudah maka klik selanjutnya di sini. Kemudian jika pernah melakukan kursus yang keprofesionalan, kursus tentang misalkan pendidikan atau mungkin kalau misalkan di produksi kursus menjahit, kursus dan sebagainya, tambahkan saja di sini kalau ingin tambahkan atau mungkin kursus pendidikan kepelatihan dan sebagainya ditambahkan saja di sini, kemudian nanti disimpan di sini. Jenis kursus yang tersedia peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang terdaftar. Oh, di sini udah ada pilihannya ternyata ya. Di sini kayak aplikasi kepegawaian, diklat fungsional, analisis kepegawaian, diklat fungsional, auditor keuangan dan sebagainya. Jadi udah ada pilihannya di sana, tinggal lihat saja nanti sesuai dengan apa yang kalian punya, masukkan. Jika tidak sesuai tidak usah dimasukkan. Jika amannya tidak dimasukkan juga tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian pekerjaan di sana ya. Silakan isi riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi. Di sana sudah ada misalkan sudah ada di sana. Kalau mau ditambahkan juga silakan ditambahkan instansinya apa, sebagai apa, tahun berapa sampai berapa dan sebagainya. Bisa ditambahkan di situ. Jadi nanti untuk mengecek riwayat pendidikan sebelum keterima di CASN-nya seperti itu. Nah, di sini tertera ada juara satu taekwondo dan sebagainya ya, tingkatnya nasional dan sebagainya. Jadi bisa ditambahkan agar nanti ini memudahkan teman-teman juga untuk prestasinya atau mungkin karirnya ke depannya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya
Di sini buku bisa dilihat ya, di sini masih masih hampir sama ya di sini. Jadi nanti diisi tempat tangan dan sebagainya harus harus benar-benar sama. Kayak di sini untuk kayak yang punya keluarga dan sebagainya juga udah lengkap di sini ya. Nah, oke, sebelum nah di sini ini yang sangat penting ya, di sini yang sangat penting. Ini ya. Jadi data data-data yang harus disiapkan. Pertama, file scan di sini ya. Pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 surat pernyataan persyaratan oleh instansi yang digabung menjadi satu file sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB ya di sini. Jadi hati-hati untuk di sini ada yang menggunakan materai, jangan sampai teman-teman semua itu menggunakan materai bekas. Nanti kalau misalkan terindikasi pakai materai bekas, maka bisa saja nanti filenya akan tidak diterima seperti itu. Nanti kalau penggabungan PDF dan sebagainya itu bisa banyak aplikasinya untuk di online ya seperti itu. Kemudian yang file surat keterangan catatan kepolisian SKCK, nah di sini yang masih berlaku, jadi 1 MB ya di sini atau 1000 KB. Itu kalian juga kalau bisa buatnya itu tingkat kabupaten ya, jangan sampai tingkat kecamatan. Itu biasanya nggak diterima kalau untuk yang CASN. Kemudian file scan surat lamaran CASN ditunjukkan kepada instansi yang dilamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Ukuran maksimal 500 KB jika ada di sana ya seperti itu. Kemudian file scan pendaftar riwayat hidup diunduh jadi di sini diunduh dan digabung menjadi satu file sudah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh calon ASN ukuran 1000 KB atau 1 MB ya di sini. Jadi udah ada, silakan diunduh ya filenya seperti itu. File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 1000 KB ya. Jadi kalau punya pengalaman kerja itu nanti bisa di scan ya atau dibuat suratnya scan dengan instansi yang terkait. Kemudian harus maksimal 1000 KB seperti itu. Kemudian file surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba dan zat aktif lainnya ditangani dokter dari unit kesehatan pemerintah ukuran maksimal 1000 KB. Ya di sini bisa aja di puskesmas kalau yang memadai atau di lab daerah atau mungkin di rumah sakit daerah dan sebagainya ya. Itu biasanya ada di sana seperti itu. Udah biasa menangani seperti itu. Kemudian file scan keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini juga biasanya di rumah sakit ya, di RSUD ya, tidak semuanya. Dan ini biasanya ada yang kontroversi untuk harganya yang mahal dan sebagainya. Ya silakan kalian pilih untuk harga yang paling murah bisa kalian pilih-pilih ya. Hati-hati bisa sampai ada yang dulu ada yang 400 dan sebagainya ya. Jadi bisa kalian pilih-pilih seperti itu. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli dan penyetaraan diktia kelulusan luar negeri. Kalau yang luar negeri digunakan untuk melamar CASN. Jadi yang digunakan file scan ijazah pendidikan asli. Jadi kayak ijazah terakhir kemarin S1-nya yang ketika buat pendaftaran di scan lagi seperti itu. Kemudian file scan transkrip nilai juga yang asli ya, maksimal 1000 KB. Jadi itu adalah persyaratannya seperti itu. Jadi nanti ketika sudah dicek dulu, jangan sampai kalian udah mengakhiri tapi belum dicek dulu. Kalau udah merasa udah ini bisa saja kalian untuk resume atau akhiri pengisian DRH ya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Jadi seperti ini untuk contohnya udah sesuai dengan di buku ini ya, buku untuk juknis pengisian untuk DRH. Jadi seperti ini. Ini adalah contohnya seperti itu. Nah, kemudian DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH di riwayat di scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses DRH. Tombol akhir proses DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah.
Jadi seperti itu. Jadi untuk syarat-syaratnya yang tadi yang perlu disiapkan itu harus disiapkan dulu agar teman-teman tidak bolak-balik udah mengisi tapi harus ada file yang belum disiapkan. Jadi untuk sarannya kalian siapkan dulu untuk file-filenya semuanya, baru kalian fokus untuk pengisian DRH. Seperti itu. Oke ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga sukses buat kalian semua. Selamat bagi yang lulus, bagi yang belum lulus. Semoga ada kesempatan lagi di tahap selanjutnya atau tahap 3. Oke, itu aja saya semua. Terima kasih.